Kalau ada revisi itu kerjaan 2 kali. Maksudnya untuk developernya tuh kasihan gitu loh, kerjaan 2 kali kan. Dia revisi mulu kan, jadi better kita udah fix dulu nih flow-nya, segala macamnya, desainnya udah di-testing, oke udah fix kayak gitu, ya udah baru kasih ke developer. Umumnya seperti itu. Nah, terus ada comparative or A/B testing gitu ya di sini. Jadi A/B testing tuh kalau ini case-nya contohnya pernah gitu ya aku ngalamin A/B testing juga. Jadi pas buka website gitu ya, salah satu website gitu waktu pada saat itu tuh halaman homepage-nya berbeda dengan website yang padahal nih sama nih linknya nih sama ya guys, linknya tuh sama, tapi tuh aku mendapatkan homepage yang berbeda sama temanku. Jadi temanku tuh tipe A, aku tipe B gitu. Tapi pada saat itu dibuka bersamaan kok, tapi kok beda ya, apa emang oh terus ternyata pas dilihat linknya gitu ya, link atasnya HTTPS gitu ya, oh dia lagi ngelakuin A/B testing. Jadi temanku itu dia dapat tipe A, aku dapat tipe B, tapi udah di coding, itu udah publish juga, cuman namanya comparative A/B testing gitu. Nah, terus ada alpha and beta version. Ini juga sama, kalau alpha and beta version jadi biasanya kalau misalkan di coding kan suka ada naik ke alpha, naik ke beta gitu ya. Nah, itu sih diujinya di beta atau di alpha version. Nah, ini contohnya A/B testing yang tadi aku jelasin sebelumnya. Jadi ada tipe-tipenya, ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, sebenarnya tuh mirip, cuman beda ternyata. Bedanya apa? Di image-nya beda tuh dia. Terus dari susunan layoutnya juga beda ya. Jadi kelihatan gitu. Di sini, oh bedanya ini, oh ternyata bedanya gambarnya sama, bedanya di kata-katanya. Wordingnya tuh beda kalau teman-teman perhatikan lebih dalam ya. Jadi ini wordingnya juga beda. Gitu. Terus toolsnya apa aja gitu ya. Biasanya yang aku pakai sih selalu Zoom, karena kan remote ya. Maksudnya aku remote testing, jadi pakai Zoom otomatis. Terus pakai Maze biasanya. Jadi Maze-nya itu kita prototype yang di Figma itu disambungin ke Maze gitu. Jadi nanti si usernya itu bisa langsung nyobain prototipenya tuh di Maze kayak gitu. Nanti aku akan jelasin ini. Nah, untuk ada testing preparation, jadi kan namanya testing tuh nggak mungkin tiba-tiba kalian nemuin user, aku mau nguji prototipeku dong, kan nggak mungkin gitu ya. Itu tuh maksudnya ya orang juga bingung gitu, maksudnya gimana sih gitu, karena perlu ada namanya preparation dulu gitu. Yang pertama yang pasti adalah get user atau representatif gitu ya. Jadi di sini kita dapetin usernya sesuai dengan target persona yang udah kita tentuin di awal untuk nyoba prototipenya. Terus yang kedua make a skenario. Jadi di sini yang tadi aku bilang harus ada skenario-nya. Gak bisa kayak langsung testing gitu, harus ada skenario-nya. Contoh skenario-nya aku mau pengujian pendaftaran. Berarti skenario testingnya adalah bayangkan gitu ya. Ntar bilang aja ke usernya, bayangkan kamu tuh pengen buat akun di aplikasi ini gitu. Kamu tuh belum punya akun dan kamu pengen daftar akun. Coba silakan lakukan skenario yang telah diberikan sesuai dengan prototipe yang kami berikan kayak gitu. Ya udah tuh, kalian jangan sampai arahin ya. Kalau misalkan kalian testing, itu kalau kalian arahin usernya buat nanti kamu ngeklik ini ya, nanti ngeklik ini ya, kayak ya ibaratnya kayak step lah intinya. Step 1, step 2 kamu klik ini, klik 3, klik ini. Itu salah besar. Banyak beberapa student yang kayak gitu sebelumnya. Jadi aku marahin sih pada saat itu. Kayak gini salah. Kalau kayak gini itu tuh bias jatuhnya. Jadi lah ngapain gitu testing, orang udah diarahin ya pasti dia bisa dong. Hasilnya juga pasti positif karena udah diarahin. Kayak step 1, step 2 apa gitu. Nah, namanya testing itu cuman skenario aja, skenario simple aja, kayak misalnya pendaftaran, ya udah bayangin kamu belum punya akun, ya udah kamu daftar, selesai, that's it. Masalah dia nanti ngeklik apa, mau ngeklik yang mana kek, mau yang mana kek, ya terserah dia. Kalau emang dia nggak bisa ternyata nih, sama sekali dia nggak ngerti gitu ya ngeklik mana gitu kan, berarti desainnya emang nggak bagus dan flow-nya emang nggak bagus. Dan itu adalah perbaikan buat desainer. Seharusnya dengan kata-kata yang skenario itu, yang kayak pendaftaran dan lain-lain, ya harusnya dia bisa sih kan, kalau pendaftaran tinggal nyari aja buat button daftar. Oh, daftar. Oh ya udah, aku mau daftarnya klik ini terus dia masukin data kayak gitu kan biasanya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa ngelakuin itu ya berarti emang desainnya kurang bagus, perlu diimprove lagi gitu.
Nah, di sini down-nya yang tadi ya udah aku bilang down untuk skenario. Terus ada lagi write down the task-nya. Jadi kayak kasih tahu lah goals-nya apa dari testing ini. Terus apa namanya nanti tuh pertanyaan apa aja yang mau ditanyain. Kan pasti nggak mungkin dong kita nggak nanya, ya kan? Pasti kita ada pertanyaan gitu kan. Jadi makanya siapin pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan prototipe yang kalian ujikan. Terus sama kalau kan kalian tuh ada tim ya, ada 4 orang timnya satu tim. Yang enggak semuanya jadi moderator. Enggak semuanya jadi moderator. Moderator tuh yang untuk ngomong ke user gitu lah, untuk ngelit ininya, ngelit testingnya. Tapi sisanya ngapain Kak? Sisanya record atau enggak nulis hasil insight-nya dari narasumber tersebut gitu. Jadi makanya kerja sama tim. Nggak mungkin dong orang yang menjadi moderator dia juga menulis, karena dua hal multitasking itu susah, apalagi dia nanya sambil nulis gitu kan, agak sulit. Jadi makanya teman-teman yang lain apa namanya bisa untuk membantu temannya untuk merecord gitu. Nah, udah jadi sampai situ itu testing preparation ya kalau misalnya kalian bingung gitu. Sip. Itu untuk materi hari ini sesimpel itu sih kalau testing sebenarnya basicnya itu. Oke. Kak izin kamar mandi, oke. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu terkait testing sebelum nanti aku jelasin yang lainnya? Gimana guys? Saya boleh nanya Kak. Boleh, 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 silakan. Nah, jadi Kak, untuk final project itu kira-kira untuk desainnya kita sejauh mana ya Kak? Kayak misal cuma di beberapa halaman utama aja gitu atau sampai benar-benar kita harus bisa kayak responsif misalnya di e-commerce gitu kan ada kayak gambar gitu kan daftar barang. Gimana, Nah, gimana? nanti itu daftar barangnya tuh harus bisa dipencet udahnya pop up gitu atau cuman cukup ini daftar belanjaan udah cuma bisa digeser aja sama slide outside download gitu aja Gimana? kira-kira. Gimana ya? Sorry, sorry. Jadi prototipenya ya? Iya, Yang misalnya contohnya, iya. Coba kasih contoh deh. Ada nggak? guys, ini bisa langsung dikasih contoh nggak yang kita Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh banget. Coba share screen, biar aku nggak bingung. bentar. Nah, untuk ininya cuma cukup sampai di sini aja yang bisa gerak-gerak ini atau nanti kita harus sampai ini misalnya kayak pop up gitu Kak, misalnya kayak gini gitu. Oh, tergantung flow-nya sebenarnya. Kan prototipe itu tergantung flow kan. Contoh, kalian mau improve flow apa gitu pembayaran, otomatis sampai akhir flow nggak sih? Nggak mungkin dong sampai tengah. Berarti Jadi misalnya flow-nya benar-benar kita nulis flow-nya sampai akhir gitu beres, berarti ini harus sampai beres juga dong. betul, betul dong. Nanti yang kalau misalkan nggak sampai beres, apa yang ditesting ke user? Masa ntar cuman user dikasih cuman sampai sini? Kayak ntar pasti dia bingung dong, kayak Mas ini gimana ya? Ini skenario nya gimana sih? Gitu pasti bingung dong gitu. Contoh kalian ngasih skenario, silakan check out barang di apa melalui prototipe ini gitu. Kan dia mindsetnya itu check out barang tuh membeli ya, membeli barang. Oke, saya membeli barang gitu kan. Dia mindsetnya udah begitu tuh si user nih. Terus ujuk-ujuk nih, prototipe nggak nyampe sampai akhir. Itu otomatis pasti nanya. Dan usernya, Mas kok ini saya nggak bisa ngetik apa-apa ya gitu. Atau nggak, Mbak, ini gimana ya maksudnya ya? Pasti ntar nanya dan hasilnya ntar ngomongnya, iya Mbak kurang Mbak, soalnya saya nggak paham. Padahal sebenarnya dia bukan nggak paham.
Awalnya karena prototipe belum jadi kan, jadi membuat dia nggak paham, dan itu impact-nya kemana? Impact-nya ke output-nya. Nanti kan kita dapetin data tuh, nanti paling ya datanya jelek gitu kan, nanti susah tuh ngolahnya kalau udah kayak gitu, kayak nggak paham, iya mbak prototipenya kurang gitu kan, gitu. Ntarnya malah jelek sih menurutku ya datanya. Jadi kalau misalkan kalian bikin final project nanti untuk semuanya itu sampai akhir, tergantung flow-nya sih. Makanya aku bilang tergantung apa yang mau diambil gitu ya. Maksudnya kan nggak semua kan, nggak semua fitur pentingnya aja gitu, fitur yang emang kalian ambil. Dan itu sampai akhir ya flow-nya, nggak yang setengah-setengah gitu loh guys. Kayak pendaftaran, Oke. berarti kan sampai masuk ke homepage dong, Nah, gitu. Ya udah gitu. oh berarti nanti kita bisa aja kayak ngefokusin satu fitur aja berarti ya, nggak masalah Ya berarti betul. presentasi. Betul, betul, betul. Kayak kemarin deh pertanyaan ini sama kayak kemarin, kalau nggak salah. Siapa ya? Imron. Imron tuh nanya deh kalau nggak salah, Kak, ini tuh semua fitur apa satu fitur aja gitu kan? Semuanya gitu kan? Yang penting fitur yang kalian ambil sebenarnya nggak semuanya. Itu kalau semuanya kalian bikin aplikasi namanya guys. Oh, jadi cukup satu fitur aja yang kita fokusin buat presentasi nanti. Iya, Oke. betul. Intinya, intinya kan aku bilang sebelumnya HMW kan, pilih HMW kan minimal satu ya. Terus kan dari HMW itu banyak ide kan guys. Nah dari banyak ide itu kan dipilih dong idenya yang emang make sense. Maksudnya gini, make sense itu dalam artian dalam effortnya sama untuk impact ke usernya tuh make sense gitu. Ada Hmm. matriksnya make sense. Terus ya udah ambil salah satu aja gitu. Oh misalkan kita redesign, bukan redesign sorry, apa namanya, flow pembayarannya diimprove atau gimana gitulah. Berarti kan kalian fokusnya adalah kepada fitur pembayarannya gitu. Dan di mana itu fitur pembayaran nggak mungkin ujuk-ujuk pembayaran. Nggak mungkin dong tiba-tiba halamannya konfirmasi. Pasti Hmm. halaman pertamanya homepage dong. Benar nggak? Homepage, terus dia pilih barang, dia apa namanya masukin ke keranjang atau enggak dia emang mau beli langsung gitu ya. Terus nanti ada tampilan dia bisa menambahkan barangnya gitu ya. Ada tampilan apa sih namanya? Biasalah kalau kalian beli barang ada nambahin ya. Terus nanti kalian lihat harganya terus baru pilih alamat kayak gitulah, kayak di e-commerce gitu, pilih alamat terus dia konfirmasi, terus masukin PIN mungkin, terus udah deh bayar selesai. Dan nanti bisa lacak paketnya gitu kan. Ya udah sampai situ sampai berakhir. Gitu guys. Oh, oh, oke, baik baik. Makasih banyak Kak. Oke, gitu. Dan ini ada lagi nggak pertanyaan? Kalau misalkan nggak ada, aku mau apa namanya jelasin masalah usability testing. Jelasin kan tadi udah, sorry, menjelaskan lebih lanjut lah intinya gitu. Kalau ada yang nanya langsung on mic aja aku, soalnya ini lagi lihat filenya, guys. Kalau ada yang mau nanya langsung on mic, Kak aku mau nanya gitu. Ada yang udah sampai prototyping timnya? Kak saya Kak udah, keren banget. Udah selesai Kak saya Kak, gitu. Keren banget. Oke, kalau tidak ada, aku izin ini ya, apa namanya, eh share ini sebentar. Jadi nanti untuk ini langsung ke tugas sesi ke-6 ya, berarti tapi antara aku jelasin dulu. Jadi untuk tugas bukan sesi ke-6, sorry. Sekarang sesi berapa ya? 7 7 untuk di testing. Kita ada tugas di testing. Pasti kan aku selalu bilang tiap sesi itu ada tugasnya. Oke, jadi untuk apa namanya? Testing
itu ada yang namanya research plan. Bukan research plan, maksudnya gini, UAT research plan, user acceptance test research plan, intinya testing plan intinya kayak tadi ya. Tadi aku bilang ada testing preparation gitu ya. Tapi testing preparation itu nggak hanya sebatas treatment. Treatment itu nggak hanya sebatas metode ataupun nggak hanya sebatas lisan doang kayak yang tadi aku bilang kan lisan doang ya penjelasannya. Ada yang namanya research plan UAT atau enggak testing plan lah intinya. Dan itu mirip-mirip kayak research plan yang kalian bikin di awal. Kan kemarin tuh ada tugas ya di sesi kedua kalau nggak salah. Di sesi kedua itu ada tugas untuk ngebuat research plan, ya kan ada restoran kriteria, ada backgroundnya, ada dan lain-lain gitu ya. Dan nah yang sekarang nih testing plan ini hampir mirip sebenarnya, hampir mirip banget sama kayak research plan di awal gitu. Oke, ini aku izin apa namanya share dulu. Oke, kelihatan nggak ya teman-teman? Tapi takutnya tidak kelihatan. Ini exit full screen. Bentar, ini aku lagi ngebuat. Bentar ya guys, ini aku lagi share screen dulu, tapi aku harus ini dulu. Sudah. Jadi ada yang namanya UAT Research Plan. Aku langsung kasih contohnya. Maksudnya kalau secara teoretik kan agak sulit ya. Maksudnya kalau teoretik intinya gitu. Intinya namanya planning itu ada research plan-nya. Nggak mungkin kita testing itu tiba-tiba aja gitu kan. Pasti ada persediaan atau enggak preparation yang harus kita lakukan. Itu yang pertama itu kan pastinya bikin plan-nya dulu. Gitu. Jadi kayak bikin list pertanyaan, bikin goals-nya apa, objektifnya apa gitu. Nah, ini contohnya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Jadi sebenarnya contohnya adalah kayak gini. Ada beberapa poin yang nanti kalian akan bikin di research plan. Ini kalian jangan hanya mendengar ya. Kalau bisa ditulis karena ini nggak di-record. Oke. Nah, yang pertama itu ada research background. Research background-nya tapi beda ya sama yang di depan. Kan kalau di depan tuh research background secara user empathize, tapi kalau ini lebih ke pengen tahu apakah aplikasi yang udah kita buat, yang sudah kita rancang dan kita buat itu tuh dapat memenuhi kebutuhan pengguna nggak sih tentang pengelolaan sistem. Ini contohnya tentang aquaponik gitu. Apakah sistem itu dapat mengelola sistem aquaponik dari jarak jauh dan apakah pengguna dapat memantau hasil-hasilnya dengan baik. Lebih ke fitur-fiturnya sih sebenarnya. Jadi pengen tahu apakah tuh fitur yang udah dibuat tuh memenuhi kebutuhan user apa enggak sih. Background research-nya kan kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada bisnis objektif. Di sini kalau bisnis objektif sebenarnya secara general lebih ke memastikan sistem berfungsi dengan baik dan mengidentifikasi masalah pada sistem. Dan yang kedua adalah meningkatkan fitur pemantauan jarak jauh. Jadi emang dia lebih ke fiturnya kalau untuk testing. Fiturnya emang mereka tuh fitur uniknya tuh adalah dia tuh bikin aplikasi dari nol ya kalau ini ya case-nya bukan revamp. Jadi fiturnya itu untuk pemantauan jarak jauh dan sistem pengingat otomatis tentang aquaponik. Hidroponik itulah intinya. Nah, terus ada yang namanya research objektif. Karena kita itu testing, berarti kan menguji. Menguji apa? Menguji apakah pengguna itu dapat menggunakan sistem atau desainnya atau flow-nya dengan efektif dan efisien. Terus yang kedua mendapatkan feedback pastinya. Ketika testing, apa sih yang mau kita dapat feedback dong? Feedback dari pengguna terkait dengan sistem tersebut atau terkait dengan prototipe yang udah kita buat gitu ya. Dan akan menjadi penyempurnaan lebih lanjut pada sistem kedepannya kayak gitu. Nah, itu research objektif ya. Terus ada yang namanya research output. Dari research objektif kan itu kan objektifnya.
output-nya tuh apa sih yang mau kita dapat dari testing ini gitu. Output-nya tuh ini ya, hasil keluaran lah intinya. Ya udah, yang pertama, output-nya saya pengen prototipe saya tuh dijalankan dengan baik dan efisien. Dan pengguna dapat memantau keadaan aquaponik dari jarak jauh. Itu terlebih ke fiturnya sih kalau itu. Intinya output-nya apa? Dapetin feedback yang pertama, terus si pengguna atau user dapat menjalankan prototipe dengan baik, dengan benar dan efisien. Nah, intinya gitu. Terus research metodenya gimana Kak? Ya pakai apa metodenya? Metode yang kita pakai kan UT, usability testing. Ya udah, tulis menggunakan metode usability testing. Partisipannya itu adalah 5 orang. Kalau ini kan 5 orang ya. Jadi tapi kalian ingat ya, partisipannya di tes tuh nggak bisa satu. Satu itu salah. Karena apa? Subjektif. Kalau satu, itu percuma kalian testing. Ngapain ke satu orang? Kita nggak ada pembandingnya. Gitu. Jadi minimal 3 ganjil. Kenapa ganjil? Nggak mungkin dong 2. Kalau 2 itu pembandingnya nanti kalau yang dua-duanya sama, maksudnya gini, feedbacknya sama atau enggak, ternyata mereka nggak bisa semua, gimana dong? Harus ada satu lagi kayak ganjil gitu untuk kayak penengah gitu loh. Untuk apa ya, feedback lanjutan. Jadi 3 sampai 5 gitu ya, nggak bisa 2 ataupun 1. Nah, terus selanjutnya adalah partisipan dari orang-orang yang sekitar yang pernah ataupun belum pernah menggunakan aplikasinya. Ya maksudnya kalian terserah, yang penting sesuai dengan target persona. Intinya itu ya, target persona, jangan lupa target persona kalian. Contoh aplikasi lari, gak mungkin kalian ngetes kepada orang yang mageran, gak pernah lari. Pastinya kalau misalkan mau improvement, ya maksudnya mau feedbacknya lebih banyak ya teman-teman, kalau mau dapetin feedbacknya lebih banyak, berarti target persona kalian kan khususnya specialty-nya ke orang yang sering lari. Kalau yang mageran, nantinya takutnya dianya bingung juga apa yang mau kalian dapatkan. Kecuali apa ya? Jadi kecuali emang objektifnya itu emang kalian ke sana gitu, kayak pengen tahu nih orang-orang yang nggak pernah lari tuh kayak gimana ya pakai aplikasi kita gitu, ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Terus respon dan kriteria sama. Kalau respon dan kriteria sama yang seperti yang udah kalian tulis di awal ya, itu kalian copy aja di sini gitu respon dan kriterianya. Terus ada yang namanya research question. Research question ini beda sama yang di awal. Kalau di awal kan lebih ke masalah ya, problem ya. Kalau ini bukan, lebih ke fitur yang mau kalian testing, kayak seberapa mudah sih, apa semua fiturnya mudah atau berfungsi dengan baik sistemnya. Terus apakah fitur yang udah atau prototipe yang udah dijalankan tuh mudah. Terus kayak gitu-gitu sih, lebih ke nanyanya lebih ke prototipenya gitu loh, fiturnya yang mau kalian revamp gitu. Bukan ke kayak kan kalau di awal kan tentang masalahnya. Kalau ini lebih ke prototipe kalian gitu pertanyaannya. Terus nah ini contohnya nanti kalian tulis di skenario testingnya apa. Ini tuh hasilnya gitulah yang udah kalian wawancara itu dituliskan. Kan ada note taker. Jangan lupa makanya pakai note taker biar nanti bisa ada nulisnya insight-insightnya apa gitu. Tulis satu persatu. Terus nanti ada yang namanya SUS. SUS itu apa Kak? SUS itu adalah metode dari usability testing, bagian dari usability testing. Jadi untuk menghitung usability testing itu berjalan apa tidak, itu kan perlu ada matrix, perlu ada perhitungan. Gak mungkin nggak ada, namanya research itu perlu ada perhitungan. Bahkan research yang lain juga pasti ada tuh perhitungannya. Masalah kayak populasi, sampel dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau untuk UT ya, ini khususnya UT ya, itu tuh namanya ada SUS. SUS itu pengujiannya, matriksnya. Nah, itu ada template-nya. Ini kalian nggak bikin sendiri guys, tenang. Pertanyaan ini udah template nih. SOS itu pertanyaannya hanya ada 10 dan itu sudah template. Cuman diubah apa? Diubah ya paling aplikasi inilah, aplikasi misalkan kayak namanya apa, aplikasi lari atau nggak gimana deh, terserah. Dan nama aplikasinya paling ditambahin doang, kayak saya rasa saya ingin sering menggunakan aplikasi lari ini, kayak gitu. Paling cuma nambahin nama aplikasinya doang. Cuman kalian tidak bisa mengubah kata-kata yang ini. Menurut saya aplikasi ini ini nggak bisa nih. Ini udah 10 ini template. Kalian kalau misalkan mau tahu template-nya di mana, ada di Google. SUS template. Itu tapi pakai bahasa Inggris sih. Nanti kalian tinggal terjemahin aja ya ininya. Apa namanya? Si pertanyaan-pertanyaan ini tinggal diterjemahin aja ke Indo. Biar nanti usernya paham gitu. Takutnya kan user pakai bahasa Inggris kadang takutnya salah perspektif gitu ya kalau yang nggak paham. Nah, ini pun ada nilai-nilainya. Ya biasalah guys, ada 1 sampai 5 gitu ya. Seperti itu. Nah,
Di sini juga ada perhitungannya. Di sini ada perhitungannya, teman-teman. Ini sangat tidak setuju tuh 1 poin. Ya biasalah ya skala linear. Pasti kalian tahu skala linear dari 1 sampai 5. Yang 5 tuh pasti sangat setuju, kalau yang 1 pasti sangat tidak setuju gitu. Itu udah lumrah lah kalau itu. Nah, rumusnya ada rumusnya untuk menghitung SUS. Sebenarnya ada toolsnya online yang secara automatically dia tuh ngitung SUS. Cuman tools ini tuh udah expired dan sudah tidak dipergunakan lagi. Dulu sih masih bisa ya, tapi sekarang udah nggak bisa, error. Jadi kita pakainya manual ngitungnya. Nah, contoh manualnya gimana? Ini jadi nilai X gitu, nilai X tambah skor total untuk pertanyaan nomor ganjil, lalu kurangin 5. Jadi untuk yang hasil ini per responden yang ngitungnya, bukan semua responden loh, ini per responden loh. Ini kalian lihat responden 1 gitu kan. Jadi per responden, misalkan responden kan ngisi ini, udah ngisi nih. Nah, kalian hitung nih yang ganjil, yang nomor ganjil itu tuh dia berapa sih ngisinya. Contoh nomor ganjil kan 1 nih, berarti dia ngisi yang 1 itu responden 1. Mana nih responden 1? Oh, dia nggak masukin ya. Pokoknya ini kan ininya ya, apa namanya? Dia nggak masukin. Oh iya, dia nggak masukin. Pokoknya nanti ceritanya gini, contoh ya, responden 1 ganjil yang nomor 1 nih dia ngisi 5 misalkan. Oh iya, sangat setuju berarti kan 5. Terus yang nomor 3 kan ganjil itu kan 1 3 5 7 1 3 5 7 9 ya kan? Kalau tidak salah nih, iya 9. Nah, itu kan ada 5 nomor ya. Nah, per nomor yang diisi user itu tuh kalian hitung. Kayak contoh nih kan misalkan user nih pertama nih, nomor 1 nih ngisinya 5. Nomor 2 ngisinya 4 poin. Poin 4. Terus nanti nomor 5 ngisinya 3, yang nomor 3 poin, berarti netral kan kalau 3 tuh. Nah, terus yang berarti nomor 7. Nah, nomor 7 itu dia ngisinya poin keempat, berarti setuju kan. Terus yang 9 itu dia ngasihnya 3 netral. Udah nih, digabung, dijumlahin, kurangin 5. Gitu. Itu yang ganjil, nomor ganjil. Yang genap berarti sisanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, tinggal hitung aja. 25. Dari kurangin 25 kan nggak mungkin. Karena dia jadi minus ya guys ya. Jadi 25 taruh depan. 25 dikurangin dari jumlah, sama kayak yang tadi metodenya atau treatmentnya. Jadi kalian jumlahin hasil yang udah respondennya isi, tapi yang nomor-nomor genap gitu. Dijumlahin lah. 25 kurangin berapa? 17 misalkan contohnya gitu. Nah, nanti hasilnya itu kayak average aja sih sebenarnya, kayak average. Jadi kayak 14 tambah 17 dikali 2,5 gitu. Jadi nilai X sama Y-nya dikalikan 2,5. Jadi 77,5. Gitu. Itu baru responden 1 ya, teman-teman. Itu baru 1 responden. Itu baru average-nya 1 responden. Nah, kita misalkan contoh ada 5 responden ya, berarti kalian hitung satu-satu sampai responden kelima. Kalian hitung satu-satu seperti biasa, namanya rata-rata kan pasti kalian tahu rumusnya rata-rata dong. Average dijumlahin semua dari penjumlahannya 77,5 ditambah 75 ditambah lalalalanya sampai dibagi 5. Pastikan karena orangnya ada 5. Dibagi 5 ya udah dihitung 74,5, 74,5. Kok bisa tahu itu acceptable dari mana? Gitu kan pertanyaannya. Ada ini. Ada yang namanya ini guys. Nanti kalau kalian bingung ya, 77,5 kok bisa acceptable sih? Berarti kalau 50 acceptable nggak kak gitu kan? Lihatnya dari mana ya gitu kan? Pasti pertanyaannya gitu. Nih, jadi ada yang namanya sistem usability score-nya. Kan kalau tadi template-nya tentang pertanyaan SUS-nya. Kita ada yang namanya sistem usability score. Ini nanti aku ini aja copy linknya, jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau copy, nih aku udah copyin. Itu di sini teman-teman. Nih, kan tadi 77,5 kan? 77,5 kan berarti good dong. Good di sini nih dia, 77,5 sinilah ya, agak-agak sini. Berarti kan dia masuknya acceptable. Karena di sini masuk acceptable nih, hijau.
Kecuali kalau misalkan kalian dapetnya contoh average-nya ternyata 60 ya kalian cari dapetnya berapa, berarti marginal, masih kayak dia belum acceptable, masih perlu ada improvement gitu. Terus kalau not acceptable nih kalian dapetnya misalkan 20, ya udah jujur aja gitu, kalian di sini tulis yang kayak tadi, ditulis bahwa aplikasi saya yang saya buat itu memang belum acceptable karena sesuai dengan hasil perhitungannya masih di bawah rata-rata kayak gitu. Ya paling kalian tambahin nextnya ya paling nanti akan ada improvement di bagian ini kayak gitu, tapi nggak usah didesain, cuman kayak kata-kata doang. Nah kalian kalau misalkan bingung apa aja fitur yang mau di improvement, ya dari interview kalian kan di sini dia ngomong ada nih kayak apa namanya harus ada ini harus ada itu gitu kan, misalkan kayak gitu ya udah kalian kayak apa ya namanya rangkum aja poin-poin dari semua user kayak gitu, improvementnya apa gitu sih teman-teman. Nanti untuk tugasnya itu tugas sesi ke terakhir berarti, ntar sesi 8 nggak ada, sesi 8 kita fokus ke portofolio dan nanti kita fokus ke PPT gitu. Itu untuk semua tugas ya, semua tugas nanti kalian sampai ke sini perhitungan responden 3-5. Kalau misalkan kalian ambil 3 ya udah nggak apa-apa, tapi jangan sampai 2 atau nggak 1 itu. Nanti kalau kalian bingung ya kayak kak ini tuh misalkan aku mau testing fitur nih kak gitu kan, ibaratnya gitu, misalkan fitur pembayaran, gimana caranya kita ngasih prototype ke usernya gitu kan. Sebenarnya kalau kalian udah ada UAT research plan ini, kalian kan buat dulu nih ini intinya, buat dulu ini deh, research plan dulu deh, UAT research plan kalian buat biar nggak bingung nanti ngasih tahu ke usernya tuh apa gitu kan. Kita nggak mungkin ya yang tadi aku bilang tiba-tiba nih kalian teman kalian gitu ya, teman nongkrong atau nggak ke target persona deh, ke ibu misalkan kalian tuh ngambilnya ibu-ibu gitu, nggak mungkin kita tiba-tiba bu saya pengen ujikan prototipe bu, yuk sini yuk, kayak sesimpel itu kan nggak bisa kan, apalagi misalkan usianya yang lebih tua gitu dari kita, pasti harus dijelasin lebih dalam lagi tuh, kayak harus kayak lumayan formal lah, semi formal lah intinya gitu, kayak bu ini saya ada ini coba ya gitu di ini kayak gitu. Itu kan perlu ada pertanyaan-pertanyaan, dan terus juga apa kita yang ngomong goalsnya apa sih bu dari sini, kita ngejelasin gini maksudnya kayak gitu. Jadi buat dulu ini, setelah buat ini kan kalian udah ada prototipenya ya di sesi ke sebelumnya, udah ada prototipenya udah dibuat gitu kan, misalkan udah jadi gitu prototipenya. Nah misalkan kalian online ya, kalau online tuh lebih gampang sebenarnya guys daripada offline, karena online tuh kan kalian tinggal ngirim link aja kan, sebenarnya ngirim link prototipenya gitu. Nah kalau misalkan kalian apa namanya pengen tahu gitu ya, kayak kalau cuman apa ya namanya testing biasa kan, misalkan nggak ada datanya, itu kan datanya agak bias ya kalau kalian cuma ngasih prototipe dah dia ngejalanin apa enggak, bisa aja dia ngejalaninnya tuh lama banget gitu kan, atau enggak kayak diem-diem baik gitu kan, kayak loh kok ini lama banget ya dia ngeklik gini. Nah ada salah satu tools yang memudahkan sih jujur menurut aku, karena dia juga ada data otomatisnya, itu pakai Maze. Ini namanya Maze. Itu menurut ini jujur aku sering pakai ini kalau tiap testing, usability testing aku selalu pakai, dan itu free-nya tuh tiga project, free-nya tuh 3 project. Bentar aku masuk dulu. Free-nya 3 project, jadi kalau kalian kan baru 1 project kayak ini ya, jadi masih bisa, tapi daftar dulu sih emang dia. Jadi dia tuh bagusnya kenapa ada datanya, jadi kayak automatically gitu loh guys teman-teman, jadi benar-benar ada data, nanti user tuh banyaknya ngeklik di bagian mana itu ada datanya. Itu agak lama ya teman-teman, coba kita lihat. Oh enggak, biasaan wifi. Lama banget ini. Biasanya sih enggak lama. Nah udah masuk nih home. Net gue biasanya nggak pernah lama kok kalau di kantor.
Hmm. Nah, udah. Error. Kenapa nih? Udah, nggak error. Jadi gitu, ini masih live statusnya. Jadi biasanya aku tuh sering banget pakai Maze ini. Kenapa? Kalau kalian lihat, tapi ini Maze tuh agak tricky sih teman-teman. Maksudnya agak tricky tuh kalian harus apa namanya tutorialin dulu ini. Jadi intinya kalau kalau free itu cuma ada 10 pertanyaan, BTW, cuma ada 10 pertanyaan. Ini tuh aku ini contoh dulu ya. Ini aku tuh ceritanya tuh pengen ngeriset eh Chris. Jadi ada dua flow yang mau aku riset. Jadi aku tuh sebenarnya pengen ngeriset flow mana yang lebih baik intinya gitu. Jadi ada dua flow yang berbeda terkait Chris ini gitu, pembayaran Chris intinya gitu. Jadi aku pengen tahu skenario mana nih yang user tuh paling mudah gitu loh, yang user pengenin atau enggak yang user gunakan. Nah, di sini kasih tahu konteksnya dulu, konteks screen. Dikasih tahu. Ini tuh kalau pakai Meet ya, teman-teman nggak usah perlu Meet. Tahu kan Meet Zoom tuh nggak perlu. Ini aku juga nggak Meet sini. Nggak Meet karena pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tanya itu udah aku masukin ke Meet-nya gitu. Jadi contoh nih, kayak aku pengen tanya, apakah kamu sering melakukan transaksi kris? Oh iya ya pernah gitu ya. Nah udah ada di sini gitu. Terus apakah Anda pernah menggunakan poin untuk pembayaran transaksi Anda? Oh iya pernah gitu. Nah terus aku pengen nguji nih flow-nya. Nah ini nih maksud aku dari skenario ya teman-teman. Skenario testing tuh apa sih Kak? Skenario tes ini nih. Kayak contohnya gini, bayangkan Anda ingin melakukan transaksi kris di aplikasinya Mega Syariah gitu ya, sebesar 100.000. Dan Anda juga memiliki MPC point. MPC point tuh kayak poin-poin gitulah guys, kayak poin Shopee gitulah intinya. Sebesar 25.000. Silakan lakukan tugas Anda untuk melakukan pembayaran transaksi kris tersebut dengan memakai saldo yang tersedia dan juga pakai MPC poinnya dan juga pakai poinnya intinya gitu. Gunakan prototype yang disediakan di bawah ini. Di situ aku tidak menyebutkan usernya harus klik apa. Nggak ada tuh kata-kata kamu kamu harus klik ini ya. Nanti kamu masuk konfirmasi ya. Kamu nanti klik gambar ini yang nggak ada tuh kata-kata itu. Aku benar-benar general, benar-benar ya udah tugasnya dia melakukan apa. Tugas di sini adalah melakukan pembayaran transaksi kris. Jadi nanti dimasukin si prototipenya kalian. Yang aku tadi bilang, testing itu sebenarnya fitur yang mau kalian testing aja gitu loh. Apa fiturnya? Udah pembayaran nih, contoh. Ya udah, masukin aja nih yang pembayarannya. Masukin si Figma-nya, ada sih nanti cara masukinnya. Dia otomatis sih sebenarnya. Ya udah tinggal pad-nya apa gitu. Di sini pad-nya. Di sini juga kelihatan tuh heat map-nya yang usernya klik tuh apa kayak gitu. Nanti tuh ada average duration-nya berapa kali sih user enggak bukan berapa kali. Berapa durasinya user itu ngeklik gitu. Average duration. Terus nanti ada apa namanya dia tuh berhasil apa enggak. Kalau berhasil itu direct. Kalau direct tuh yang langsung ya, walaupun sebenarnya sama-sama berhasil, cuman kalau indirect ini berarti dia melakukan tugasnya, cuman nih kalau indirect tuh dia masuknya dari arah lain. Jadi kan sebenarnya ada arah yang kita tentukan kan, ada beberapa arah yang udah kita tentukan, tapi dia masuknya ke arah lain gitu. Itu indirect gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini kan nih ini juga skenario kan tuh. Skenario lagi sama nih, tapi ternyata yang skenario 2 turun. Jadi sebenarnya kenapa Maze? Kenapa aku pilih Maze? Karena dia tuh ini nih datanya tuh kita nggak perlu ini loh, nggak perlu manual gitu loh, ngerti kan ya? Nggak perlu manual. Jadi kayak kita udah tahu nih success rate tuh 100%. Ya udah, jelas nih berarti flow-nya jelas banget gitu kan. Sedangkan flow 2 itu 83, jauh banget, 20% jauhnya gitu. Jadi berarti ya udah yang aku pilih, maksudnya yang aku nanti kasih ke klien ataupun ke direktur, datanya ya nanti aku rapihin data ini gitu loh. Berarti yang dipilih yang mana Pak? Ya berarti yang 100 ini, berarti yang flow pertama gitu. Terus nanti ini nanya lagi, apa namanya, nanya lagi nih make sure, menurut Anda jika memilih skenario dari dua skenario tersebut, pilih yang mana gitu kan? Oh pilih yang dua dong, ya udah tuh jelas banget jawabannya skenario 2 gitu kan. Berarti ya udah skenario 2 gitu teman-teman, itu miss. Jadi aku nggak perlu meet, ini nggak perlu meet sih aku. Jadi aku ngechat orangnya, aku bilang penjelasannya kamu menjadi responden silakan untuk ngeklik tautan berikut gitu ya. Terus nanti usernya kayak ngejalanin gitu, kayak kuesioner. Tapi di dalam kuesioner itu ada
prototipe-nya kayak gitu. Itu miss teman-teman. Tapi ini tuh lumayan agak perlu belajar sih kalau miss tuh. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau bikin nyoba-nyoba gitu ya. Boleh banget kok pakai miss, nggak apa-apa. Tapi ya apa ya namanya, harus ada prototipe-nya dulu. Karena di sini kan kalau kalian mau ngujiin kan harus ada prototipe-nya dulu. Nanti tinggal dimasukin action pad-nya. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Atau kalau aku cepetan ngomong ya? Kak, misalnya keluhan dari usernya lemot, padahal yang lemotnya itu dari Figma-nya itu gimana, Kak? Keluhan dari lemot. Oh ya, itu nggak apa-apa sih. Itu ya itu mah namanya prototipe ya, namanya link Figma gitu kan. Nggak apa-apa sih, maksudnya gini. Kita kan kalau misalkan itu kan manual tuh, ibaratnya ngeliat manual tuh, nge-record terus kita ngeliat manual. Ya paling dia nanya kan, kok lemot sih? Ya udah ntar kita tinggal bilang itu prototipe Mbak. Mungkin tadi jaringannya agak sulit gitu kan. Oh, jadi kalau misalkan lemot menurutku udah itu nggak masuk ke sistem UI UX sih. Itu beda, maksudnya beda cerita lah intinya gitu. Tapi kan Oke. nanti kalau misalkan apa yang penting dia nilainya sih yang trik itu adalah ketika si user itu nilai SUS tadi yang tadi aku bilang. Kalian jangan lupa ya tugasnya ada SUS ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti kalian bikin hasil yang nggak ada SUS, ya aku akan mengurangi nilai kalian gitu. Karena itu salah satu komponen yang penting SUS. Jadi penting banget usernya tuh buat ngisi si SUS itu. Biar nanti kita bisa dapat datanya gitu. Jadi yang penting nanti ngasih tuh ke usernya kalau udah nyobain prototipe-nya tuh kalian ngasih tuh, Mbak nanti ngisi ini ya Mbak 10 pertanyaan. Nggak perlu diubah-ubah kok pertanyaannya itu udah template gitu. Nanti udah ngisi kalian hitung manual kayak tadi hitungnya. Nanti aku akan share kok materinya. Kalau kan susah ya kalau nggak di-share tadi perhitungan aja takutnya lupa gitu kan. Ganjil genap pokoknya ganjil itu dikurangin 5, kalau genap itu dikurangin 25. Terus di rata-rata. Itu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Makin kesini makin bingung ya, makin panas ya, otaknya ngebul ini. Ya Allah Kak, ternyata UI UX nggak segampang itu ya. Lah aku pas waktu awal-awal juga gitu kok guys, kayak buset, ternyata ini ya, maksudnya kok, oh ternyata banyak stepnya ya. Aku kan mikirnya pas awal-awal, ya karena aku tertarik kan. Aku tertarik nih awalnya, tapi kan aku nggak mendalami dulu kan. Pasti awal pasti nggak mendalami dong. Pasti awal-awal kayak mirip kayak GD awalnya, kayak anak graphic design gitu loh guys, tahu kan ya anak graphic design. Terus ternyata sangat totally berbeda 100%, bener-bener beda banget. Karena apa? Karena anak GD itu nggak ada tuh pakai riset-riset gini. Aku soalnya kan aku ada anak tim GD ya, jadi aku tuh kalau ngeliat mereka ya udah desain aja tuh di Adobe, desain, ada klien permintaan desain, pakai desain sistemnya, pakai warna-warna perusahaannya, coloring, dia benchmark kayak gitu doang udah. Aku tanyalah, ada usability testing nggak? Buat apa tuh usability testing kata dia gitu. Wah ternyata beda banget ya, dari mulai riset problem dan lain-lain. Lebih sebenarnya desainnya UI UX tuh bener-bener kayak objektif banget gitu, bahkan bisa untuk skripsi. Sekarang banyak banget kalau kalian lihat skripsi SI, sistem informasi, itu ngambilnya anak-anak tuh tentang UX. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau skripsian gitu ya, semester 6, semester 7 banyak banget tentang UX. Coba aja lihat, banyak banget kok, di Google juga banyak banget. Menganalisa UX. Karena apa? Karena itu emang banyak. Ada metode penelitian, yang metode penelitian bisa pakai apa namanya UT yang tadi usability testing, heuristik bisa. Jadi sebenarnya metode penelitian tuh nggak hanya UT ya teman-teman. Kalau kalian dalemin lagi belajar ini tuh banyak banget. Ada namanya observasi, ada FGD, ada dan lain-lain, ada heuristik, ada dan lain-lain, dan itu tuh tergantung masalahnya apa gitu kan yang mau di solve. Tapi untuk sekarang nih basically yang aku ajarin itu tuh UT karena mostly emang menggunakan itu gitu. Mostly rata-rata kalau kalian lihat case study pasti biasanya SUS gitu. Jadi aku ngajarinnya ya udah yang umumnya dulu gitu. Gitu sih teman-teman. Makanya kayak wah banyak banget nih, emang iya emang kayak gitu. Nanti hasilnya dari tugas kalian nih bisa jadi bisa maksudnya jadi portofolio kalian nanti kalau misalnya kalian mau ngelamar magang gitu ya UI UX ya udah pakai yang tugas ini tuh lumayan banget gitu.
di-upload di LinkedIn tuh lumayan banget menurutku. Jadi, positifnya tuh, "Oke banyak, Kak, banyak, Kak." "Iya banyak." Tapi kan nggak sendiri, itu aja sih poinnya sebenarnya. Kalau sendiri aku ngerti sih, paham banget kalau sendiri tuh agak gimana ya, kayak namanya sendirian gitu ya, terus kayak, buset sebanyak ini sendirian dengan waktu yang singkat itu tuh kayak capek banget. Apalagi kalian ada yang kerja kan, aku ngerti banget kalian kerja sambil kuliah itu capek gitu kan. Belum ikutin ini, tapi karena kelompokan, ada temennya, jadi bisa saling bantu-membantu gitu loh. Makanya aku bilang, kalau ada yang nggak berkontribusi, kick aja, kick aja dari grup, ngomong ke aku terus tendang dari grup gitu. Kayak ya udah gitu, kita di sini sama-sama dewasa, nggak usah kayak nggak enakan, ngomong aja ke aku, "Kak, ini nggak aktif." Biar nanti aku tuh ngasih nilainya pun beda gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi tuh apa ya, saling berjuang gitu loh sama teman-temannya yang lain, "Ayo yuk kita, ngerjain ini," gitu. Itu sih. Jadi nanti outputnya bisa sama Kak portonya, ya iya karena kan kalian kelompok kan. Tapi nanti tinggal dikasih tahu aja, saya tuh kontribusinya saya tuh bikin flow kayak gitu loh guys di portonya. Nanti kita akan bahas porto besok. Jadi nanti nggak apa-apa hasilnya sama gitu. Itu teman-teman. Banyak ya kayak puyeng banget Kak. Iya emang begitu. Karena kalau nggak ada testing nih teman-teman skip testing ya menurutku. Misalkan nih, ah udahlah nggak usah pakai testing lah gitu udah sampai desain doang. Apa yang mau gini? Nantinya subjektif jatuhnya gitu loh maksudku. Kalian nih udah ngeriset nih di awal. Terus nggak di akhir nih nggak diselesain gitu loh sampai prototipe doang. Terus nanti kalau misalkan ada yang nanya, misalkan ini mah ada yang nanya, emang e, bisa tahu prototipenya itu emang mudah digunakan dari mana ya? Terus kalian jawab, iya ini mudah kok digunakan dari saya sendiri. Saya udah nyobain lah. Kalau kayak gitu kan kalian yang bikin gitu. Jadi bias banget itu nggak bisa tuh kalau bias kayak gitu. Makanya that's why ada testing tuh biar nggak bias. Jadi ketika ada pertanyaan itu, oh iya ini prototipe-nya emang acceptable kok digunain. Saya udah pernah testing dan ada datanya ini Pak, kayak gitu. Ini Pak datanya bla 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 dari 5 orang ini menyatakan bahwa flow-nya ini emang mudah dan lain-lain gitu. Jadi kita ada attack-nya. Ada apa sih namanya evidence ya namanya ya bahasa Inggrisnya. Evidence buat nanti ke klien gitu. Gitu sih. Ataupun nggak hanya ke klien ya, misalkan kalian presentasi kemana gitu apa atau ikut lomba deh. Misalkan kalian dari sini nih, dari Talent Hub ini, aduh aku tertarik deh memahami UI UX, aku pengen ikut lomba UI UX banyak kan nih kayaknya kalau nggak salah lomba UI UX tuh banyak tuh. Nah terus kalian lomba nih, pasti aku yakin aku jamin banget ya teman-teman nih percaya sama aku, sampai testing nggak ada yang sampai prototype. Soalnya maksudnya pengalamanku dulu kayak gitu, jadi aku jamin banget pasti jurinya akan menilai testing juga gitu. Kak, biasanya kalau hasil usability testing rendah, apa aja yang harus digali untuk meningkatkan usability testingnya ya? Oh, kalau hasil usability testingnya rendah, kayak misalkan contoh tadi ya 20% misalkan, berarti kan not acceptable tuh. Nah, berarti harus apa Kak gitu ya? Kalau kalau ada waktunya, ini kan kita karena kepepet waktu ya, waktunya juga nggak panjang. Kalau ada waktunya, biasanya sih aku yang langkah yang harus digali, biasanya kan aku tadi interview ya, interview maksudnya kayak nanya-nanya ke usernya gitu. Apa namanya ada masukan atau gimana gitu. Ya udah masukannya dari user itu, misalkan kayak buttonnya terlalu kecil atau enggak eh ada beberapa flow atau ada beberapa halaman yang aku nggak paham terkait informasinya misalnya kayak gitu ya ngomongin user ya berarti diimprove literally bener-bener di redesign lagi sih di iteration lagi jadi kayak udah dapet nih masukannya user gitu ya diimprove jadi desain bukan desain ulang guys desain gimana ya satu page itu kalian ubah dikit gitu misalkan informasinya nggak jelas oh berarti emang page itu emang kurang secara visualnya gitu kan berarti kalian ubah tuh visualnya kayak lebih jelas lagi terus penempatan layoutnya dibenerin nah baru nanti di testing lagi ke usernya kalau kayak gini gimana ya terus-terusan guys kayak di testing lagi ke usernya baru nanti kalau misalkan udah mencapai skor yang diinginkan ya udah berarti acceptable gitu sampai kayak gitu aku pernah kok gagal nggak berhasil terus pernah gagal kayak berapa persen ya waktu itu 50%. Iya nggak mungkin aku kasih ke ini nggak aku kasih ke developer ya udah aku ulangin lagi bukan ulangin sih lebih tepatnya diimprove bagian-bagian yang menurut user itu kurang gitu terus aku tambahin informasinya terus aku gedein buttonnya kayak gitu sih
Terus ya alhamdulillah setelah di testing lagi, oh iya nih lebih, maksudnya hasil SUS-nya tuh ternyata lebih baik kayak gitu. Itu sih, Sophie. Ini kan panjang ya prosesnya ternyata. Tapi kalau untuk nanti final project, yang aku bilang ya, ini jangan didesain lagi. Maksudnya gini, improvement dari user nggak usah kalian desain guys. Takutnya kelamaan, takutnya juga nggak ada waktunya. Jadi sampai sampai ke feedback aja, nggak apa-apa. Tapi perhitungannya harus ada. Maksudnya perhitungan tetap ada, itu udah wajib. Fardu ain. Udah fardu sunnah muakat katanya. Sunnah yang diharuskan. Gitu guys. Ada pertanyaan? Kak, izin bertanya. Iya boleh, Sofi. Kan aku tertarik mau ikut lomba UI UX, terus lihat LinkedIn kakak pernah ikutan juga lomba UI UX, ngejuriin lomba UI UX. Nah, mungkin bisa cerita gak kak kesalahan yang paling banyak peserta lakuin? Mungkin ini agak keluar dari pembahasan, tapi ya makasih ya kak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Thank you, Sofi. Iya, terima kasih udah follow LinkedIn-nya juga. Aku ya nggak tahu deh udah fallback belum. Kalau belum fallback kasih tahu aja. Kak fallback Kak gitu. Nah, em, kesalahan beberapa yang biasanya aku juriin itu mereka itu nggak lengkap di prosesnya. Aku nggak suka kalau yang nggak lengkap itu sih. Aku bukan mencari visual yang bagus sebenarnya. Ada yang visual bagus banget tuh, ada yang kayak dribble tuh ada bagus banget desainnya, tapi secara proses nggak paham, aku nggak jelas gitu loh prosesnya, kayak menclok terus juga nggak detail, terus juga tiba-tiba nggak ada step ini. Misalkan contoh gini deh, dia tuh nggak melakukan tahap ideation gitu, jadi tiba-tiba udah pilih aja solusinya gitu kan, tapi nggak ada tahapannya, nggak ada diceritain prosesnya gimana kayak gitu. Nah itu sih, jadi kalau aku ngejuriin beberapa itu yang terpenting dari aku ya jujur, design thinking prosesnya itu. Baru yang kedua itu adalah visuality-nya, itu juga penting tapi bukan yang pertama. Maksudnya visual itu penting tapi bukan yang pertama. Yang pertama adalah design thinking prosesnya. Jadi aku pengen tahu cara berpikir mereka, timnya mereka atau tim UI UX ini itu tuh gimana sih gitu. Dari problem ini atau dari tema ini apa yang mereka angkat, datanya apa, aku pengen tahu problemnya apa. Oh, problemnya ini. Cara mereka ngedefine tuh seperti apa? Itu cara mereka ngedefine permasalahan tuh jadi permasalahan utama tuh seperti apa caranya gitu kan. Terus nanti setelah itu gimana caranya mereka berkolaborasi ide itu, terus baru nanti prototype, apa sih namanya, desain sistem kayak gitu gitulah ya, prototype dan lain-lain. Terus baru gimana caranya dia menyatakan bahwa prototipenya itu objektif, maksudnya kayak SOS skornya tuh berapa sih kayak gitu. Apakah ini tuh desain yang udah mereka buat tuh bener-bener masih solusi nggak sih ke user gitu. Nah itu sih, itu yang penting. Pokoknya yang pertama design thinking proses, sama yang kedua adalah visuality. Sisanya itu ya pastinya ini ya, kayak kata-katanya gitu-gitu ya, masalah wording dan lain-lain kayak gitu. Itu mah paling ya nomor-nomor ketiga empat lah, tapi yang paling terpenting dua itu sih. Detailing in proses tuh sangat penting menurutku gitu, Sofi. Makasih Kak, mantap, semoga ya menang ya, amin. Apa tuh lombanya? Apa tuh Sofi lombanya? Namanya apa? Oh belum. Aku kira udah. Enggak, ini takutnya nih. Enggak lah, nggak jadilah. Ntar aja. Takutnya nggak jadi. Takut. Nggak jadi. Takut. Nggak, maksudnya gini. Takutnya lomba yang kamu pengen ikutin, itu jurinya aku gitu. Takutnya ini kan nggak tahu lombanya yang mana. Makanya tadi aku nanya lombanya yang mana. Oh, belum, ya udah. Makanya aku nggak mau spill dulu, diem-diem aja lah. Nanti takutnya ketemu ya kan, kayak lah ternyata jurinya Kak Ika gitu. Nggak apa-apa, jadi udah di spill dulu ya. Nyontek. Bagus tapi pertanyaannya, semoga menang. Spill aja Kak, enggak lah. Spill aja. Kagak ada. Itu kan kalau penjurian tuh nggak boleh di spill kan guys, jurinya siapa. Iya nggak sih? Setauku sih enggak ya, kayak ada lomba UI UX nih, kan nggak mungkin di spill jurinya.
Iya nggak sih, nggak mungkin, sumpah beneran deh, nggak ada deh kayaknya beberapa. Paling kalau webinar, iya webinar, tapi kalau juri enggak, setahu. Sepil kak, terus nanti minta, kak tolong kak tim saya juara 1 nih kak, saya kasih uang 500.000 lewat jalur belakang. Bukan bener, dapat jalur orang dalam gitu. Soalnya ada guys, ini pengalamanku ya, ini aku cerita aja, ada pengalaman, tapi dia nggak ngebayar aku kok, nggak, cuman hampir ngebujuk lah, maksudnya biasalah, namanya mahasiswa ya, ngebujuk gitu sih. Jadi di DM dia, jadi emang salahnya panitia juga sih, dia tuh ngasih tahu jurinya siapa aja. Nah udah tuh, ternyata si peserta ini tuh adalah anak studentku di Binar. Nah terus dia ngomong lah, kak aku ikut lomba ini tau kak, ternyata jurinya kak Ika gitu kan. Oh iya, tapi kan itu masih lama gitu kan, maksudnya kayak belum penjurian sih. Iya emang belum kak gitu kan. Kak, iya kenapa, dia ngechat tuh, kak nanti ini ya kak, coba liatin ya prosesnya yang kurang yang mana lah. Terus aku bilang, lah entar dulu, kan aku ngejuriin bukan ngenilai gitu, maksudnya bukan ngerevisi pekerjaanmu, kalau ngerevisi lah aku yang ngerjain gitu, gimana sih gitu kan. Terus iya kak bantuin aku biar dapat juara 1 katanya gitu. Terus kayak ya kayak please ya kak, nanti penilaiannya gedein kelompokku gitu. Di gak bisa kayak gitu. Wah, terus kayak wah kacau kacau, gak bisa. Jadi itu karena udah kenal kan, maksudnya aku juga kaget tuh kayak, lah kok panitianya ngasih tahu ya gitu. Jadinya dia ini ngechat aku kayak, Pak semoga aku menang ya, iya gitu. Tapi kan jurinya ada banyak ya, jadi untungnya apa namanya, kita tuh benar-benar nggak yang subjektif gitu loh, benar-benar gabungin nilai kan. Biasanya kalau penjurian gitu kan, gabungin nilai sama juri-juri lain. Jadi makanya kalau di spill dulu nggak enak aja sih, lebih ke etika ya. Etika penjurian gitu, diem-diem aja gitu. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Saya Kak mau tanya, tapi ini pertanyaannya agak receh juga sih sebenarnya, mengenai sistem Pertanyaan receh. siapa tahu Kak, mengenai sistem usability skill Kak, pernah Kakak coba skalanya kayak semisal semantic differential? Kalau saya itu kan Likert. Kalau Kakak belum tahu seperti apa tuh semantic differential, kayak begini. Anu kok, whoops, sorry karena Udah kan dia kelihatan sih di mana? dia green, iya. Ih, Tapi kamu kamu ada HP kan di situ? Ada ke HP? Maksudnya lagi deket HP kan? tunggu, ada ya? Kalau ada HP, kalau misalnya lagi deket sama HP, kamu foto itunya. Apa sih Iya. yang apa sih namanya tuh, kertas kamu yang tadi kamu tunjukin? Soalnya kalau di aku nggak bisa, atau enggak gini, atau enggak ya udah foto aja. Soalnya nggak bisa sih, nggak kelihatan itu. Kalau mau backgroundnya nggak usah pakai background, biasanya dia kelihatan kalau nggak pakai Iya, background ini. Kamu off. sebenarnya letakku kentang iya. Ah, gak bisa juga karena dia green screen. Iya, Iya. kamu foto aja, nanti kamu kirim di grup coba. Oh iya. Oh iya, anak psikologi nih. Skala Likert tahu pernah itu pakai kok skala Likert tuh kayaknya. Sekali card yang sangat setuju dan sangat tidak setuju. Kalau semantik diferensial ya, aku jelaskan biar karena anu tadi dikirim. Boleh, Kayak boleh. misalnya, menurut saya gaji yang saya terima, apakah memuaskan atau mengecewakan? Gak ada sangat setuju, sangat tidak setuju. Kayak bipolar begitu, aliasnya ada dua kemungkinan. Anda memuaskan atau Anda mengecewakan begitu. Tapi ada juga tengah-tengahnya begitu. Udah Kayak kurang dikirim belum? yakin. Iya, Pengen tahu aku, udah dikirim belum tadi filenya? Belum. belum. Tunggu kebagian. Banyak sekali ini. Biar nanti kamu ngejelasin, terus aku ngeliat juga gitu loh guys. Jadi agak sulit gitu kan. Iya, tunggu. Apa? Udah. Udah, tar. Contohnya, contohnya saja. Oh ini. Pernah Oh, coba oh. memakai skala itu tidak? Iya, iya, lanjut, lanjut. Gimana, gimana? Ya.
Gimana? Coba jelasin yang ini. Maksudku Kak, oh yang apa ini? Semantic differential yang saya bilang. Ya, jadi kan penelitianku semantic differential. Karena saya pikir kalau skala Likert yang dipaparkan kakak menurut saya tuh kayak terlalu berat kurasa antara sangat setuju sangat tidak setuju begitu. Jadi ya ada juga yang pakai semantic differential biar orang tidak terlalu gimana ya terlalu lama memproses ini. Bagaimana saya harus jawab ya? Apa sangat setuju kah atau sangat tidak setuju begitu? Jadi pertanyaan juga lebih singkat, lebih simpel begitu ketimbang sekali yang panjang sekali begitu. Mengenai ini saya suka kalau ada gamifikasi. Sangat setuju atau sangat setuju? Sangat setuju. Kalau misal semantik diferensial, misalnya gamifikasi dalam permainan ini membuat saya senang atau sedih. Iya, itu. Oke, nice. Ini ada pertanyaannya atau nggak ada? Mau tanya saja, Kak, pernah coba pakai semantic difference? Oh iya ya, paham pertanyaannya. Oke, ya Iya. paham aku. Oke, thank you banget loh. Maksudnya jadi semua teman-teman di sini juga tahu dan aku pun tahu gitu kan. Sebenarnya aku pernah lihat sih, maksudnya pernah lihat apa namanya ini nih. Misalnya aku pernah mengisi kuesioner juga, pernah tapi dari mana ya lupa deh. Pokoknya kan ada ya kuesioner gitu. Nah, ada tuh yang kayak menguntungkan, merugikan kayak gitu ya. Oh, ternyata namanya apa tadi semantik ya? Semantik Iya, different. Kak. Heeh. Oke, terima kasih Imron sarannya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk SUS sendiri, kenapa sih kok nggak pakai yang semantik gitu ya kalau untuk SUS gitu? Karena memang udah template-nya Imron. Kalau untuk UX itu SUS-nya itu tuh kayak gitu pertanyaannya. Dan itu pakai skala Likert 1 sampai 5. Jadi emang nggak bisa kita ubah-ubah. Bahkan ada temanku yang maksudnya kayak studentku nanya, emang kok kenapa nggak bisa diubah? Ya emang seperti itu template-nya. Itu kalian baca aja banyak banget SUS tuh kayak gitu semua. Pertanyaannya udah template lah 10 pertanyaan itu SUS gitu. Jadi kalau apa namanya nanti kalau Imron mau masukin semantik sebenarnya nggak apa-apa tapi tidak mengubah SUS-nya. Jadi SUS Korma yang tadi, cuman kalau misalkan Imron mau dapetin data yang lain gitu ya, misalkan aduh aku pengen dapetin data yang lain deh selain SUS ini, nggak apa-apa. Pakai ini nggak apa-apa sumpah, beneran nggak apa-apa. Jadi namanya apa jadi nanti ada penggabungan dua metode. Yang pertama metode SUS dan metode apa tadi semantic differentiation. Itu nggak apa-apa kok. Dalam UX itu dua metode yang diujikan nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Tapi yang terpenting jangan kebanyakan juga, maksimal 2 setauku. Jadi aku pun pernah waktu itu melakukan 2 metode testing. Yang pertama adalah usability testing, yang kedua adalah heuristic evaluation. Jadi aku 2 metode itu karena kenapa aku pakai 2? Karena aku pengen tahu datanya gitu secara in detail gitu. Heuristic kan dia detail banget. Bener-bener dia tuh ngujinya bukan ke usernya. Heuristic itu bukan nguji ke usernya aja. Kalau usability kan ke usernya aja ya teman-teman ya. Kalau heuristic itu dua persona. Dia ke usernya iya dan ke expert UI UX. Itu heuristic. Jadi makanya kenapa aku waktu itu ngambil 2 metode itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan emang mau kamu gabungin 2 metode sama yang semantik nggak apa-apa kok, kayak nambahin pertanyaan gitu ya, karena kamu mau nambahin pertanyaan nih misalkan apakah baca dulu. Apakah prototipe ini menurut Anda mudah digunakan? Gitu kan. Pertanyaan titik 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 titik. Terus jawaban yang sebelah kiri kanan itu sangat mudah digunakan gitu kan misalkan. Terus yang ujung sulit digunakan misalkan yang ujungnya. Nah, kayak gitu bisa kan berarti kan. Nah, itu. Nggak apa-apa. Yang penting pertanyaannya relate terhadap prototipenya sih. Maksudnya prototipenya apa gitu. Jangan sampai kayak menurut kamu gaji saya berapa? Kan nggak relate ya. Kayak yang penting relate sama prototipenya aja sih. Nggak apa-apa kok. Nice insight. Oke, udah terjawab. Ya udah, Kak. Misalnya. Mantap. Jadi teman-teman tahu ya tadi untuk metode heuristik. Oh, kalau heuristik tuh agak dalam sih. Maksudnya intinya aku jelasin basicnya aja ya. Maksudnya kayak intinya aja lah, nggak usah terlalu dalam. Heuristik itu banyak, bukan banyak sorry. Dalam tuh ada yang namanya superiority.
Terus ada namanya 10 poin heuristic evaluation, itu heuristic itu kan ada 10 poin ya yang dinilai. Pokoknya kalian lihat aja di Google ada 10 heuristic evaluation, itu ada 10 poin yang dinilai. Nah itu yang dinilai. Terus nanti ada kayak kita ngasih form ke expert gitu ya. Kita ngasih form ke expert, terus nanti expert tersebut tuh menilai based on 10 poin itu pakai severity ratings kayak gitu. Itu dalam banget sih. Bukan dalam banget ya, istilahnya itu udah kayak di luar konteks ini. Kalau yang tugas kalian kan baru sampai SUS aja gitu. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih dalam heuristik, ya itu sih intinya. Jadi ke expert, dan itu tuh harus dibayar guys, penting ya. Heuristik tuh nggak bisa gratis, harus bayar. Soalnya kalian minta bantuan ke expert UI UX, dan itu sekali minta bantuannya biasanya dibayarnya 250 sampai 300.000 satu orang gitu teman-teman. Oke Sofi, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku mau ngingetin buat kalian kalau ada kesulitan terkait final project, ngomong. Jangan sampai nggak ngerjain sama sekali. Intinya tuh ngerjain. Kalian mau dapat nilai berapapun kan intinya ngerjain ya. Maksudnya gini, ngerjain kan pasti dapat nilai, nggak mungkin nggak dong, kan udah ngerjain. Tapi kan masalah ngerjainnya kan ada yang lengkap dan nggak lengkap. Otomatis kalau yang lengkap pasti nilainya bagus ya kan. Tapi kalau yang nggak lengkap ya udah, maksudnya ya pasti nilainya juga agak kurang gitu kan. Nggak apa sih ya, kalau kurang misalkan cuma ngerjain cuma satu sesi doang di awal, ya udah berarti kan nilainya di bawah KKM. Jadi intinya tuh secara objektif lah penilaiannya, nggak mungkin subjektif gitu kan, tergantung dari hasil kalian. Jadi intinya kalau kalian tidak mengerjakan semua kelompoknya, misalkan di kelompok 27, misalkan nggak ada ngerjain sama sekali gitu, nggak ada final project-nya dan nggak ada sama sekali PPT-nya, aku nggak nilai sama sekali, dan impact-nya kalian nggak dapat nilai 0 gitu ya. Jadi sekarang tuh intinya aku akan menilai kalau kalian ngumpulin, dan bukan hanya ngumpulin ya, tapi ada isinya gitu loh. Waktu itu ada beberapa anak yang covernya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini aku ketawa banget lagi. Cover muka kalian ada, sumpah beneran, muka orang itu ada muka-mukanya. Jadi pakai foto lah, itu ada namanya, ada problem background, apa sih namanya, background problem, ada tuh satu halaman tuh background problem. Tapi nggak ada prosesnya, tiba-tiba aduh lucu banget lagi nih, tiba-tiba waalaikumsalam, terima kasih. Aku sampai ngechat kan, ini tuh beneran apa bohongan gitu loh. Maksudnya gini, takutnya ya ini mah aku kan husnuzon ya teman-teman, takutnya mereka itu ini maksudnya nggak masukin gitu loh stepnya, atau nggak lupa atau gimana. Aku tuh sampai kayak ngechat, ini kelompok ini emang nggak ada, maksudnya prosesnya tuh mana gitu loh. Maksudnya ada background problem itu aku nggak ada prosesnya ya, nggak ada prototipe sama sekali, kok tiba-tiba waalaikumsalam gitu kan. Terus dijawab lah, itu dijawab itu udah berapa hari ya kemudian, aku lupa, 3 hari kemudian deh kayaknya. Pokoknya nggak yang langsung dibalas gitu, intinya dia agak lama ngebalesnya. Dibalas lah, iya kak gitu kan, emang kami tidak mengerjakan gitu kan. Aduh, kalau tuh lucu banget lagi. Terus kayak, oh berarti emang langsung waalaikumsalam, iya kan kami tidak mengerjakan, jadi cuman covernya doang gitu kan. Terus oh ya udah, berarti ini aku nilainya 0 nggak apa-apa gitu kan, aku nanya gitu. Ya iya kan nggak apa-apa kan, nggak ngerjain gitu kan, apa yang mau dinilai kata dia. Oh ya udah. Terus aku nanya lah, terus kenapa ngumpulin gitu kan, aku kiranya kalian ngerjain udah enak. Misalnya kayak aku tuh udah berhusnuzon gitu kan, kayak ih ngerjain nih gitu kan. Iya nggak apa-apa kak, yang penting kan ngumpulin gitu kan. Ya tapi kan nggak dapat nilai, aku bilang gitu kan, sayang banget, itu udah ada problemnya loh. Iya ya udahlah kak, nggak apa-apa gitu kata dia. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya kayak aku 0 gitu. Iya nggak apa-apa kak, nggak apa-apa gitu katanya. Oke. Jadi aku make sure dulu, nggak langsung aku nilai. Jadi kalau misalkan ada case kayak gitu, pasti aku tanyain sih. Takutnya kan hilang apa gimana gitu kan, aku juga nggak tahu gitu kan. Ini semua lucu banget sih guys, sampai aku tuh kayak antara bingung ketawa gitu loh, ngerti nggak sih, kayak ketawa dan bingung. Ini kenapa nih anak tiba-tiba waalaikumsalam gitu kan. Kenapa nih
Lah ada masalah apa, ternyata emang nggak ngerjain gitu. Tapi inisiatifnya bagus loh, maksudnya dibuat cover dulu gitu. Sumpah ini effort loh, covernya bagus loh guys, ada nama-namanya, ada wajah-wajahnya mereka. Kan aku expectnya udah kayak wow bagus nih gitu kan, ya tiba-tiba nggak ada prosesnya gitu sih teman-teman. Jadi apa namanya, hal-hal yang kayak gitu jangan terulang kembali. Kalau bisa dikerjain semuanya, tapi kalau emang mampunya sampai, Kak aku mampunya cuma sampai bukan step, sampai ideation gitu ya, iya nggak apa-apa, cuma nilainya berpengaruh gitu aja sih aku ngasih taunya ya teman-teman. Dan aku mau ngasih tahu maksimal pengumpulan final project itu di Jumat di jam berapa, 23.59 ya teman-teman, di jam 23.59 pengumpulan. Terus untuk materi nanti aku coba izin ke panitia ya Kak Astor, aku izin untuk nge-share materi yang hari ini, berarti di materi sesi 7 ya Pak? Iya, nanti saya izin ke panitia. Sesi itu juga. Iya sesi 7 Kak. Oke. Baik, Kak. Oke. Materi sesi 7 nanti ada 2 yang tadi sih Kak, jadi aku apa namanya, ngasih template-template contoh pengerjaannya gitu, biar nanti mereka nggak ngeblank banget. Kayak tadi rumus-rumusnya aku kasih, terus contoh apa namanya, research plan-nya, UAT research plan-nya aku kasih kayak gitu. Terus SUS-nya yang tadi template pertanyaannya juga aku kasih. Jadi biar mereka itu sebenarnya udah ada panduannya, tinggal mengikuti aja, menyesuaikan dengan problemnya kayak gitu. Baik, Kak. Itu materinya di sesi 7 kan tadi? Iya, sesi 7. Oke. Baik, terima kasih. Saya izinkan nanti. Saya minta izin. Oke, siap. Itu sih teman-teman dari aku. Ada pertanyaan kah? Kalau untuk testing ini, kalau ada pertanyaan silakan, boleh di luar pertanyaan tadi kayak Sofi ya. Sofi kan juga tadi di luar pertanyaan, nggak apa-apa. Maksudnya di luar konteks testing ini gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang nanya ya teman-teman. Oke, aku yang nanya. Ilham, ada yang namanya Ilham? Ilham Rodes Yansyah. Halo Ilham. Ilham. Hadir, Kak. Oke. Aku mau bertanya Ilham. Menurut kamu, pendapat kamu ya, tolong jelaskan menurut pendapat kamu terkait dengan usability testing. Aku ya Kak, ini mah. Usability testing itu menguji seberapa bagusnya dari aplikasi aplikasi desain atau website tersebut gitu Kak. Terus apakah dari si aplikasi tersebut tuh menyelesaikan si permasalahan dari user yang udah dibuat ya udah ada gitu dari seperti desain proses sebelumnya seperti empati terus ide define kayak gitu, seperti itu sih Kak. Jadi intinya menguji dari aplikasi atau website dari desainnya seperti itu. Oke. Thank you, mantap Ilham. Nice. Walaupun tidak bisa on cam, tetapi kamu mendengarkannya. Oke, thank you. Lanjut ke Putra. 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 Ada Putra? Putra AHA. Putra. Putra
3 kali dipanggil enggaknya. Oke, skip. Gahyaka. Gahyaka apa nih? Panjang banget namanya. Araria virus raka. Buset, banyak banget namanya. Itu beneran namamu? Halo, Gahyaka. Ini on cam nih dia nih, tapi pakai avatar nih. Tapi nggak gerak sih avatarnya. Nah, ini nih nggak gerak-gerak gini nih agak-agak zong ya. Gahyaka. Tuh, mana nggak on mic lagi. Gahyaka. Aku pengen ngakak ini. Kenapa avatarnya kok diem aja, tidak bergerak gitu loh. Kan kalau ada orangnya avatarnya bergerak ya. Kok jadi kayak patung gitu loh. Gahyaka. Halo, Gahyaka. Bener-bener dah. Ya udahlah. Itu pandanya nggak bergerak-gerak tuh. Matanya juga nggak kedip. Oh ya udahlah. Skip aja. Bentar. Wahyu. Ada Wahyu. Ada Kak, mohon maaf. Oke, Wahyu, aku mau nanya. Sebutkan komponen yang tadi ada di research plan. UAT research plan. Komponennya apa aja? Mohon izin menjawab ya Kak, ada literatur, ada, aduh, pertanyaan-pertanyaan apa tuh namanya Kak, lupa. Aduh, apa lagi ya? Terus ada user interview, kurang lebih ada itu sih Kak. Nggak ada sih itu. Ada sih ya, tadi cuman pertanyaannya doang yang benar. Pertanyaannya juga nggak spesifik kan, pertanyaan apa. Mungkin kamu mau ada 2 bantuan, enggak gini, ada 2. Kamu mau call friend atau bentar. Ada sih, bentar ya guys, bentar. Putra H ini tidak ada nama di kelas. Ada sih nama Putra, cuma nggak tahu yang mana nih adanya. Sorry, itu HP aku. Hah? Jadi Oh, yang Putra AH tuh aku Aisyah. Soalnya ini tuh error gitu loh, Kak. Walah. Aku kira ada yang nyelinap. Ya, sumpah makanya kok nggak ada gitu kan, agak ngeri ya gitu kan. Soalnya kayak gak ada speakernya gitu loh, Kak. Suaranya. Ya, Kak, berarti itu udah maksudnya udah tahu ya berarti. Maaf ya, Kak. Apa? Aku harus jawab aja. Nah, enggak. Aku tidak menunjuk sih, nanti aja ya. Oh, oke. Ini Wahyu belum selesai ini. Bentar. Oke. Wahyu, Dwi Maulana tadi ya, mana sih? Iya Kak, ada apa Kak, gimana? Jadi pilihannya nggak ada pilihan sih, ini satu pilihan. Kamu bisa punya kesempatan 1 kali call friend. Ya, 1 kali call friend nih. 1 kali kesempatan doang di call friend kamu ada 1 kali. Tapi ketika friend kamu nih, teman kamu nanti yang ngejawab itu salah, nanti nilaimu berkurang 50. Atau nilainya berkurang, jangan 50 deh, kegedean. Nilainya berkurang 20 untuk keaktifan. Jadi ya udah pilihannya yaitu mau call friend nggak kalau nggak tahu, atau mau dicari tahu dulu sendiri. Agak shock ya. Yuk pilihannya cuma itu. Berat semua ya Kak ya. Tadi kemarin tuh ngerjain tau Kak, cuma lupa. Bentar. Oh berarti nggak mau call friend? Nggak mau call friend. Ini ada opsi call friend sih, tapi kamu milih 1 doang. Soalnya nggak kenal banyak juga sih Kak, jadi usah. Enggak, milih call friend-nya kamu harusnya memilih yang kelihatannya tuh aktif gitu kan, bisa kan dari situ kan kayak
oh ini kayak orangnya bisa nih ngejawab nih gitu. Jadi jangan zong gitu tuh. Apa Ada aja? sih Kak. Harusnya sih ada si Aisyah tadi kan saya kan sering lihat dia tuh sering banget open sering banget nimbrung gitu loh Kak. Saya rasa sih bisa sih. Cie, Boleh ya? Si Aisyah. Aisyah. Aisyah sering nimbrung Aisyah. Tuh kamu dihafal. Paling up. Aduh, malu. Abis ini chat-chatan. Modus aja nih Wahyu. Aduh bisaan. Ya udahlah kan nggak modus sih guys, itu kan opsi ya tadi. Opsi call friend. Oke, mau call friend. Mau Kak, ngomong ada orangnya sekalian aja. Ya udah, berarti di Aisyah kalau salah nilainya siapa namanya? Nilai si Wahyu berkurang. Oke, silakan Aisyah menjawab. Eh, sorry tadi tuh kan aku pakai 2 user ya, jadi speakernya tuh gak nyala. Boleh diulang nggak? Oh, boleh. Tadi itu ini si Aisyah sebutkan komponen apa tadi? Komponen research plan, UET research plan yang tadi aku jelasin. Itu nggak usah semuanya kan tadi ada banyak tuh, tapi minimal 3 dan harus benar. Sebenarnya ini komponen mirip-mirip sih, maksudnya nggak jauh beda sama yang kalian udah bikin di awal. Itu aku spill tuh clue-nya. Tidak jauh beda dengan yang udah kalian bikin di awal. Ini Wira tuh Raisin tuh mau dipanggil jadi call friend ya? Apa mau nanya sih? Tadinya mau bantu ya? Enggak. Sama Wira aja deh, Kak. Enggak, tanya dulu. Ini Wira tuh mau nanya apa mau bantu? Coba Oh, kita tanya. bantulah Wira. Mau nanya. Ya, Zong. Zong. Enggak, ini Zong juga nih. Kasihan si Wahyu nih, Zong juga. Wahyu, Zong, Wahyu. Ini enggak, Aisyah mau jawab enggak? Kak, aku Lah, aduh percuma dong milih. Atuh enggak, kenapa ya ini teh kayak aku tuh soalnya tadi keluar masuk usernya jadi enggak kedengeran. Si Wahyu sudah berharap banyak. Udah aku pengen ngetawa guys, maaf guys. Enggak, si Wahyu ini udah pede gitu ya, udah pede nih dia tuh. Ini aja Kak, dia sering aktif gitu kan. Yang sering aktif bukan aku doang. Ya cuman sekali doang. Ya udahlah nggak apa-apa. Siapa tadi Wahyu? Dikurangin 20 ya nilainya. Tapi kan emang kamu juga belum pernah nanya kan? Berarti minus 20. Ya nggak sih? Kamu pernah nanya nggak? Belum Kak. Nah, berarti Bagi dua Kak, bagi dua. nol nih. Kalau kamu tadi jawab, itu kan naik tuh nilainya. Tapi masalahnya kamu nggak jawab nih. Salah pun nih kan. Terus berarti nol, berarti minus dong. Berarti minus 20 nggak apa-apa ya. Nanti diperbaiki di final project lah. Siap Kak. Ya, nggak apa-apa kan minus? Katanya udah minus banyak sih Kak. Ya, Kak Wahyu. Santai nggak apa-apa. Baik. Terus nanti maaf-maafannya lewat PC aja, PC. Aduh, lucu banget ya ampun. Ayo Wira, silakan Wira mau bertanya apa Wira? Oke. Ada beberapa pertanyaan Kak, mungkin terkait di testing ya. Mungkin mau nanyain terkait pengalaman Kak Ika juga. Yang pertama itu, ini kan berarti kita udah develop di Figma-nya lah sampai ke prototype dan kita mau kasih ke orang-orang gitu kan untuk di testing. Terus misalkan kondisinya, anggaplah di perusahaan kita belum nerapin itu UI UX sampai ke testingnya, jadi nggak ada budget lah istilahnya gitu untuk misalkan kalau partisipannya perlu kayak ada hadiah dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu kembali lagi ketika kalau perusahaannya itu nggak terlalu
butuh testing dan lain-lain, kadang perlunya cuma desain tampilan udah kelar gitu. Jadi kalau waktunya terbatas, kira-kira apa ya Kak yang perlu di testing yang kita lakuin? Terus yang selanjutnya itu kalau di tempat Kak Ika itu gimana sih proses tes usability testingnya dan metode apa dan kenapa testingnya gitu? Mungkin itu sih Kak. Oke, Wira, ini kamu ini ya, maksudnya bagus pertanyaannya, sangat deep dan mungkin mewakili beberapa pertanyaan teman-teman lainnya kayaknya ya. Maksudnya mungkin di teman-teman lain tuh ada kepikiran itu tapi nggak berani untuk bertanya gitu kan. Jadi mewakili lah gitu kan. Bagus-bagus. Sampai aku lupa pertanyaannya ya. Bentar, aku mau recap dulu. Yang pertama nih, yang pertama ya. Yang pertama itu tentang kalau misalkan perusahaannya itu tidak memiliki dana untuk membayar responden testing ya, untuk testingnya, ya nggak sih? Itu kan pertanyaan Iya, pertama. intinya itu Kak. Gini gitu. Yang kedua adalah deadline-nya cepet, testingnya parah. Iya. Terus yang ketiga pakai metode apa yang sering dipakai ketika aku testing dan alasannya kenapa pilih metode itu gitu ya. Iya Kak. Oke, alhamdulillah benar. Oke, yang pertama itu ketika tidak ada budget buat bayar responden atau testing lah apapun itulah di perusahaan, sebenarnya kalau nggak ada budget, sebuah perusahaan ya, even kecil ataupun besar, itu nggak mungkin pertama itu sih. Mereka udah nge-hire UI UX kan mereka tahu ya job desk-nya apa. Nggak hanya desain dong, pasti ada risetnya. Namanya UI UX kan is experience gitu ya. Jadi seharusnya sudah ada sih gitu. Walaupun kecil ya perusahaannya gitu, pasti ada sih. Dana itu ada asalkan kalian itu bikin research plan-nya yang tadi. Ada kayak proposalnya gitu loh. Goals-nya apa, yang mau diujikan apa, terus output-nya apa, kayak gitu. Ada proposal lah ibaratnya gitu. Pasti menurut aku sih bakal di ACC. Dan ya pasti menyesuaikan ya untuk ukuran pembayarannya. Misalkan contoh dibayarnya cuma 25.000 per responden, ya nggak apa-apa. Kan 25 kali 4, 100.000. Cuma 100.000 keluar. Gitu. Jadi menurutku sih pasti ada dana sih sebuah perusahaan gitu untuk ngeriset. Mereka hire UI UX kan tahu job desk-nya apa gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk riset gak ada budget, menurutku agak terlalu nggak mungkin ya, kayak perusahaan loh gitu kan. Dan itu pun maksudnya gini, outputnya kan ke perusahaan itu. Mereka tuh outputnya kan membuat aplikasi mereka jadi lebih baik kan. Maksudnya outputnya nggak hanya ke diri kita sendiri gitu, untuk perusahaan juga ya pastinya ada dana sih gitu. Itu sih yang pertama ya menurut aku. Nah, yang kedua itu kalau deadline cepat gimana gitu kan, pakai testing apa gitu kan kalau deadline-nya itu cepat gitu. Nah, biasanya yang aku lakukan kalau untuk deadline-nya cepat, aku tuh ngelakuinnya nggak Zoom. Intinya nggak Zoom. Nggak bakal aku Zoom. Karena Zoom itu pertama harus nyari waktu sama respondennya. Responden itu kan nggak semuanya bisa ya waktunya. Pasti dia kayak nggak bisa lah, atau inilah, atau nggak jam-jam tertentu lah bisanya, atau di hari-hari tertentu. Dan kita harus menyesuaikan, kita nggak bisa maksa. Pertama itu. Aku nggak mungkin Zoom kalau udah kayak gitu. Yang aku lakukan adalah langsung kirim link. Kayak tadi maze link. Kan ada linknya kan maze. Aku kirim link maze-nya ke respondennya. Tolong maksimal, misalnya dikerjainnya maksimal seharian ini gitu, sampai ditunggu sampai malam gitu kan. Karena datanya mau diolah gitu. Ya udah ngomong aja gitu. Dan biasanya emang karena ini ya, ada beberapa responden yang mau untuk mengisi secara gratis sukarela gitu ya. Tapi ada beberapa responden yang kayaknya dia agak picky gitu loh. Maksudnya karena mungkin dia banyak pengalaman dan lain-lain. Kayaknya kalau ke temen bisa sih nggak dibayar. Waktu dulu sih nggak dibayar ya. Jadi kirim link terus isi, udah selesai. Itu cepet tuh. Cepet banget itu kalau ngirim link udah selesai dan gitu kan. Nggak usah zoom-zooman, itu lebih cepet. Tapi itu sih ada beberapa responden, kalau respondennya lebih berpengalaman gitu ya, kayak dia udah kerja atau gimana, kan nggak mungkin dong nggak kita kasih apa-apa ya. Maksudnya kasih apa gitu ya, menghargai sih lebih tepatnya tuh. Kenapa ya kita perlu ngasih, lebih menghargai aja sih, menghargai waktunya dia gitu kan.
Nah, biasanya sih ngasih sih aku kayak kalau udah berpengalaman gitu. Nggak enak aja sih diriku yang minta data tuh nggak enak gitu. Gitu. Kalau gratis-gratis dulu tuh aku ke temen sebaya gitu ya, kayak temen kampus gitu ya. Waktu pada saat itu juga yang ngampus juga kan, jadi ya udahlah, temanku juga teman dekat banget gitu ya, maksudnya pada saat itu minta data ke teman dekat banget dan emang dia pakai aplikasi itu, jadi aku gratis waktu pada saat itu case-nya itu. Tapi sekarang kayaknya kalau untuk apa ya namanya, yang berpengalaman adalah untuk spare duit lah. Ya nggak usah banyak-banyak guys, mereka tuh kadang nggak minta segini-segini kan. Jadi kasih tahu aja ini saya mahasiswa kayak gitu. Pasti mereka juga ngerti sih yang apa namanya, yang ngisi kuesionernya gitu kan, ngertiin bahwa kalian masih mahasiswa. Jadi untuk duit kan belum ada gitu. Misalkan ya kasih aja misalkan kopi berapa sih kopi gitu kan. Terus kalian ngasihnya kopi jago yang 8.000. Aduh, ya jangan guys. Aduh, ini kalian kasih kopi, ngasihnya kopi jago ya. Wah, bener-bener ya kopinya yang rentang 20.000 lah. Yang kopi kenangan lah, masih mending tuh kopi kenangan tuh berapa tuh? Ya, kayak gitulah. Pokoknya istilahnya tuh agak menghargai aja sih guys, lebih tepatnya gitu. Terus yang ketiga itu apa sih? Lupa kan? Oh, ini tantangannya bukan metode yang sering dipakai. Metode yang sering dipakai ada dua kalau di aku. Kalau di perusahaanku ya, timku dan perusahaanku ada dua. Itu yang pertama, usability testing, udah otomatis itu yang sering aku pakai. Yang kedua adalah FGD. FGD itu aku sering banget. Hampir setiap fitur itu FGD. Fitur yang gede, tapi bukan fitur yang kecil. Kayak fitur yang gede itu contohnya apa Kak? Umroh. Fitur umroh itu kan gede ya, fitur umroh. Jadi pembelian paket umroh tuh gede. Itu aku testing. Transaksi terjadwal juga gede, itu testing. Itu enggak testing, sorry, FGD. FGD, e-money, e-wallet itu aku testing. Banyak testing pakai FGD. Jadi apa forum group discussion gitu loh. Dalam satu apa namanya sesi gitu kan. Satu sesi itu ada 5 orang, dibagi 2 sesi jadi ada 10 orang. Itu sih yang sering aku lakuin FGD. Kenapa FGD Kak? Karena kalau satu-satu interview pada saat itu ya, karena pun ini sih lebih tepatnya aku gini, waktunya tuh kadang tuh orang suka nggak bisa gitu kan. Pisah-pisah kadang suka malam mintanya. Jadi makanya aku selalu FGD tuh biar waktunya disamain aja semua gitu. Terus kumpul jadi satu, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat di forum itu. Gitu sih yang sering dipakai dua itu. Udah kejawab? Thank you, Kak Ika. Oke. Kak Ika, Iya. bisa jawab gak tadi? Hah? Masih bisa jawab gak yang tadi? Kasihan dianya. Aku udah bisa kok jawab. Kepikiran. Overthinking. Emang tadi itu pertanyaannya yang UAT research plan bukan? Iya betul. Oh, Iya. udah mau bisa jawab. Oh ya udah boleh. Kasihan soalnya. Gak bersalah. Pokoknya ada kalau gak salah ya, ini juga ya ampun. Itu ada research background. Terus business objective. Berapa Kak? 3. Research objective. Kan tadi udah research objektif di awal. Business objective. Oh, business objektif, research objektif, sama satunya apa tadi? Research background. Oh, research background, business objektif, sama research objektif. Ya. Benar. Iya benar. Alhamdulillah. Maaf ya Wahyu. Aku kaget tiba-tiba ditunjuk. Selamat Wahyu. 20-mu terselamatkan jadi nggak minus. Alhamdulillah iya dah. Tapi sebenarnya nggak minus, tapi ya nggak minus sih, cuman tetap 0, ya nggak apa-apa lah ya. Kan jadi balik nih, angkanya balik. Nggak minus nih Wahyu, tapi tetap 0, nggak apa-apa lah ya. Ya udahlah. Yang penting nggak minus Kak gitu. Alhamdulillah. Lucu banget. Udah ya Wahyu. Wahyu open cam dulu dong. Terima kasih gitu, atau ngomong-ngomong terima kasih.
Apa? Terima kasih Aisyah. Nggak bisa open cam Pak lagi, susah sinyal. Makasih. Iya, sama-sama. Soalnya aku tadi bingung juga. Maaf ya. Nggak Wah, apa-apa kok Aisyah. iya. Iya. Ya, kalau mau lanjut silakan di PC ya, guys. Yuk, yuk. Kok ini di forum ya? Terkadang seumur hidup. Coba tadi aku ngakak banget guys, nggak tahan. Aduh. Nggak, Wahyu nih orang ini ya, Solo ya. Soalnya Wahyu jujur suaranya nih, tipikal suara dan tipe suara, vibranya dan lain-lain semuanya. Pol mirip temanku, banget, banget, banget. Makanya tadi aku kok shock banget nih. Lah, suaranya mirip banget temenku loh. Mirip banget Pol. Sampai kayak nggak bisa ngebedain aku. Tadi kayak mirip banget. Solo ya? Temenku Solo sih, Klaten dia. Iya Kak, aku dari Karanganyar sih Kak. Solo juga sih. Kan bener kan? Mirip banget. Mirip banget, ketawa-ketawanya mirip banget. Sumpah, kayak oh my god. Ini orang Solo apakah kayak gitu semua ya? Kayak mirip banget gitu. Ya ampun. Asli loh, sama semua loh. Apanya yang sama? Oh, suaranya. Oh iya kan? Mirip banget nadanya, terus kayak medok-medoknya, terus kayak ketawa-ketawanya. Wah, mirip banget sih. Enggak sih. Aduh, 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 aduh. Ya, Jokowi. Aduh. Aduh, bener-bener ini Maira. Yo, yo, yo. Kan aku tahu. Biasanya gini. Yo, kok tanya saya? Apa sih? Yo ndak tahu. Ya, hafal kamu. Iya, iya. Yo ndak tahu kok tanya saya gitu kan. Biasanya begitu. Itu itu enggak tahu, aku hafal itu gara stiker. Sumpah, stiker temenku itu sering banget dia ngirim yang kayak yo ndak tahu kok tanya saya gitu. Jadi aku hafal stiker. Sumpah. Aduh, lucu ya Allah. Offside, offside katanya, offside. Ya udahlah, kan udah Prabowo gitu. Jadi kan kita nggak ngapa-ngapain kan guys. Yang tahu-tahu aja. Maksudnya orang Solo, jadi emang kayak begitu ya. Nada medoknya sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Lucu banget nih hari ini, ya ampun. Ada lagi? Sebenarnya masih ada satu pertanyaan sih. Kalau kalian ada yang mau nanya boleh. Ada satu slot pertanyaan. Kalau misalkan nggak ada, berarti aku yang nanya lagi gitu kan. Nah, aku mau nanya deh. Bentar. Penasaran nih. Aldian Rahmat Insani. Halo Aldian, ada Aldian nggak? Halo, halo. Nah, jawab nih. Open cam. Iya Ayo. Kak. Oke, aku mau nanya Aldian. Halo. Halo Kak. Iya udah, oke. Sip. Maaf Kak, nggak bisa on cam Kak. Ya, ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa ini, on mic. Halo Aldian, aku mau nanya. eh, menurut kamu, penting nggak sih testing itu dijalankan? Kalau penting, kenapa? Enggak. Kalau penting, kenapa? Kalau nggak penting, kenapa? Itu kan pendapatmu ya. Jadi bebas. Hmm, usability testing itu penting sih Kak, karena ada usability testing kita tahu gitu eh, apa aja yang perlu kita evaluasi terhadap aplikasi kita. Itu sih Kak. Oke. Terhadap apa tadi? Evaluasi kita. Ya. Evaluasi apa tuh? Terhadap evaluasi aplikasi yang kita buat. Jadi kita tahu gitu. Sip. Soalnya tadi evaluasi kita, evaluasi siapa gitu kan. Sip, sip, mantap. Oke, sudah sih guys. Tadi slotnya ada satu. Ada yang mau bertanya?
Thank you ya Aldian, berarti mendengarkan. Soalnya aku kayaknya memilih orang-orang yang tidak on cam yang aku tanyakan tadi. Terus Muhammad Rahel Putra Simbolon, ada pertanyaan? Oke, tes. Kak, kalau maaf ya ini OT, tugas yang Crazy Egg itu dikumpulinnya satu orang aja apa berapa Kak? Minimal berapa? Minimal Oh, Crazy Egg satu aja. satu aja. Oh, oke. Siap. Makasih Kak. Oke. Oke, aku penasaran sih sebenarnya. Bentar ya guys. Gahya Kak? Ada Gahya Kak? Halo? Nah, ini jalan nih. Halo Kak. Nah. Alhamdulillah ya Allah. Enggak, aku cuma make sure aja sih, maksudnya soalnya gini, dari tadi avatar kamu gak gerak loh. Iya Kak, kameranya saya matikan Kak. Jadi avatarnya gak gerak. Oh, pantesan. Tapi tadi kamu mendengarkan nggak? Mendengarkan tapi saya sambil ngerjain tugas yang lain jadi agak-agak fokus. Oh, Ngerjain tapi UAS juga Kak. tadi panggil-panggil kamu gak kedengeran. Aku sampai tadi berkali-kali deh kalau nggak salah. Oh, tadi saya pas waktu sesi tanya jawab saya masih keluar Kak. Jadi saya tinggal sebentar tadi. Kemungkinan pas waktu Kakak panggil saya lagi di luar. Oke. Oke, aman. Sip. Oke. Untung ya. Untung loh. Saya tadi ini udah mau penutupan. Tadi aku udah kayaknya ini orang nggak hadir deh. Takutnya gitu kan. Soalnya tadi sama sekali ditanya nggak jawab-jawab. Ternyata alhamdulillah jawab. Oke. Ya. Nanti nextnya kalau misalkan mau keluar, misalkan mau beli cilok gitu ya, atau enggak, aduh saya lapar mau ngambil makan gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi izin aja guys di chat ya. Atau enggak kalau misalnya nggak enak izin di chat grup, chat ke aku. Maksudnya chat grup kan ada namaku kan di situ, bisa DM aja ke aku, Kak aku izin dulu ya mau ke belakang, atau enggak Kak aku izin dulu ya mau makan, atau enggak gimana deh pokoknya kalau mau izin ngomong. Nah takutnya kejadian kayak tadi pas waktu aku nanya-nanya ternyata nggak ada orangnya, kan takutnya ini loh, takutnya zonk gitu loh, maksudnya pura-pura hadir tapi ternyata orangnya nggak ada gitu. Jadi kelihatannya avatarnya doang gitu kan. Tapi kan kelihatan ya avatar yang ada orangnya sama nggak ada orangnya kan kelihatan guys. Dia tuh bergerak kan avatarnya. Gitu. Jadi nextnya mungkin kayak gitu aja ya Higah ya Kak. Izin aja dulu. Oke? Oke. Mana nih? Oke Kak. Oh ya udah. Udahlah dia nggak on mic, nggak mau oke, ya udahlah. Yang penting udah kedengaran. Nah, oke deh, ya udah. Ada lagi pertanyaan? Bentar. Nih, mau make sure lagi ya, bentar, gengs. Kalau Fatih kemarin udah ada sih dia. Oke, Elsha. Halo Elsha. Halo Elsha. Trilan dari. Oke. Ya. Nggak apa, oke aman. Oh iya. Putri Listriani. Putri. Halo Kak Anda. Iya. Oke, yaudah. Udah guys. Udah semua, mantap. Berarti hadir ya. Sip. Thank you so much teman-teman untuk hari ini sesi ke-7. Jangan lupa ada satu sesi lagi besok, itu tentang portofolio. Dan nanti besok aku akan pilih 2 kelompok, 2-3 lah. 2-3 kelompok presentasi. Jadi siapin persiapan aja gitu. Maksudnya pembagian tugas, siapa yang mau jelasin ini, siapa yang mau jelasin ini gitu. Gitu sih buat presentasi. Ke aku ya presentasinya, maksudnya bukan yang ke halayak umum, tapi ke aku dulu. Gitu.
Iya, nggak apa-apa Renal, siap. Oke, gitu aja. Iya, iya, betul. Kayak progress report dan kayak penjelasan, kayak kelompok kami itu ngambil data ini Kak, dari sekian ini kayak gini gini gini. Terus apa? Kami melakukan apa tuh namanya? Yang kedua define gitu ya. Kami ada empathy map kami ini ditunjukin ya, empathy mapnya ini, terus nanti customer journey mapnya ini dijelasin gitu. Kayak intinya kayak nge-report apa yang udah kalian lakukan sih di kelompok kalian. Tapi kan itu ada pembagiannya, ada 4 orang. Aku pengennya semuanya ngomong, nggak mau 1 orang. Jadi mungkin pembagian aja kayak, ntar kamu ngejelasin ini ya, aku ngejelasin ini, kamu ngejelasin ini gitu. Tapi nggak semua kelompok, inget, nggak semua, nggak cukup waktunya kalau semua, paling 2-3 aja. 2-3 kelompok sih aku pilih nanti. Dan itu pemilihannya dadakan, nggak yang aku kasih tahu dulu. Jadi dadakan pas waktu apa namanya ngajar, aku akan pilih langsung. Jadi aku harap semuanya perlu persiapan berarti kan ya, ya nggak sih? Kan dadakan. Jadi kalau misalkan aku pilih dulu, pasti nanti kelompok yang aku pilih nggak berdiskusi, pasti kayak ya udahlah nyantai aja lah gitu kan, karena kita nggak kepilih gitu. Jadi biar adil aja sih, biar adil sama-sama mempersiapkan aja. Oke, gitu aja teman-teman. Semuanya thank you so much untuk sesi hari ini. Dari aku udah sih Kak Akbar, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Siti Nuraika pada sesi 7 ini. Teman-teman, besok terakhir teman-teman, sesi 8. Kemudian jangan lupa untuk upload story ya teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi. Kemudian Kak Ika tugas itu kan satu link aja kan, satu link Figma. Iya, kalau bisa samain Nah, aja. Kalau kan itu kan ada spreadsheet-nya kan ada dibagi-bagi ya, kayak ada yang iya. tugas 2, tugas 3, ya nggak apa-apa sama sama aja semua, tapi Iya. dia linknya di situ sama nggak apa-apa. Nah, kemudian teman-teman, saya belum ada bilang sih dari kemarin nih soalnya yang presensi. Presensi itu saya dari kemarin tuh ada yang digabung gitu kan, sesi 7 nih. Sesi 7 ternyata dia presensi juga sesi ke-6, dipilihnya 6 dan 7 2 kali gitu kan. Jadi presensi itu linknya beda-beda teman-teman, presensi itu. Jadi tetap aja nggak bisa untuk presensi untuk yang sebelumnya, sesi ke-6 misalnya kan, nanti sesi 7 nih. Jadi terhitungnya tetap sesi 7. Sesi 6-nya nggak terhitung, harusnya kemarin presensinya gitu. Soalnya linknya beda. Nah, ya itu aja sih. Oh ya, foto ya, belum foto nih. Foto dulu ya. Dulu foto. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Ini ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, begitu saja teman-teman. Mohon maaf bila ada kata dan perilaku saya yang salah. Saya akhiri, sampai jumpa di sesi terakhir besok ya. Semangat terus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Ya. Kemudian saya tunggu nih ya 5 menit untuk presensi.